Power dan latihan bersama pada acara Reci Akbar 60 tahun IPB University. Kita akan mengisi pengenalan apa itu Unity Power, apa manfaatnya, dan juga kita akan berlatih bersama untuk mengajak semua masyarakat menjadi sehat dan tambah bugar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pagi ini menyelenggarakan pengenalan dan sekaligus nanti akan diikuti oleh latihan bersama Unity Power. Unity Power adalah perpaduan mobilitas dan program yang dirancang khusus berdasarkan teori medis yang tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan kebugaran kita dan sekaligus mengoptimalkan kemampuan kita di dalam jadi bagi teman-teman seluruh IPB dan juga teman-teman yang di luar ayo kita hidup sehat bersama bioenergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu duduk di kursi-kursi yang telah tersedia. Sekali lagi mengingatkan Anda, kita bersama-sama menjaga kebersihan di gedung Polsek ini, dan selama acara pembukaan berlangsung, mohon alat-alat komunikasi kumpul tidak dihatikan atau di-silent. Terima kasih. Al Muslimun TV. Naik kapal selam, nunggunya di pinggir telaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Setuju? Kalau saya menyatakan salam sehat, dijawab salam sehat ya. Siap? Oh, satu lagi. Kalau saya mengatakan BEPER, dijawab sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke semua, silakan duduk di tempatnya. Mari. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. BEPER. Yes, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum DPP Himpunan Alumni IPB, Bapak Insinyur Warnek S.Jas MBA. Yang terhormat Ketua Umum KBI, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal KBI, Ibu Insinyur Sri Rezeki. Yang terhormat Bapak Presiden kita gengsi, Ketua Angkatan 14, Bapak Insinyur Muhammad Mahmud Asaduddin MM. Selamat datang Pak. Dan para narasumber, diantaranya Bapak Dr. Insinyur FX Hariwitono DAA selaku Direktur COE LPK BIB Indonesia, dan Bapak Insinyur Cecep Fatoni, Ketua KBI Himpunan Alumni IPB. Dan tak lupa ini ada Bapak Ruri
Sarasono, beliau juga penggiat penasehat dari HIPB. Ada tamu istimewa kita, Bapak Ketua Umum Pensu Indo. Tahu nggak Pak itu apa? Pensiunan Kehutanan Indonesia, Bapak Insinyur Pri Supriyadi. Selamat datang Bapak. Selamat datang para hadirin yang kami muliakan. Kita mulai acara ini. Kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah ilahi Robi, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat untuk hadir bersama-sama pada hari ini di tempat ini untuk mendengarkan penjelasan apa itu bioenergy power. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, yaitu secara luring dan daring, di mana secara luring dihadiri dari beberapa provinsi dan dari luar negeri Pak dan Ibu, ada dari Samamoka dan beberapa yang lain. Kegiatan ini dilakukan oleh komunitas BE Himpunan Alumni IPB dalam rangka menyemarakkan rangkaian kegiatan reuni akbar IPB yang ke-60 yang diselenggarakan dari tanggal 25 dan 26 November di Sentul International Convention Center. Sebagaimana kita ketahui, BEP ini termasuk di dalam program kerja bidang humaniora ya, HAIPB, karena kesempatan reuni akbar ini menjadi penting untuk bisa lebih mengenalkan apa itu bioenergy power. Dan HAIPB juga ini ikut berperan serta di dalam menyongsong Indonesia Bugar 2020-2045 yang merupakan program utama di bidang keolahragaan dan kesehatan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi karenanya kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman terutama untuk yang baru-baru secara mendalam untuk mengetahui apa itu perpaduan olahraga, olah nafas dan olah gerak bioenergy power di dalam rangka kita menjadi sehat dan bugar tanpa alat dan obat. Untuk itu kami Sri Isbudi Hartati dengan Ibu Ida Puspita mohon izin menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mas BEP. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa hingga sambutan yaitu dari Ketua DPP atau IPB, sambutan Presiden Pensi IPB dan sambutan Ketua Umum Komunitas Universitas Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan pengenalan teori BEP, PKB, Center of Excellence. Dilanjutkan dengan materi atau dan bersama ini juga akan testimoni dari teman-teman kita dan sebelumnya ulama dan acara adalah yang bersama luar biasa. Dari saya kalian bersama ini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dilakukan dengan Mas BEP.
Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau tidak, kita juga mendoakan kepada founding fathers kita, yaitu Bapak J. Jauhari Angga yang telah menularkan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita insya Allah bisa menjadi lebih sehat dan lebih bugar lagi. Yang kedua, kita doakan kepada teman-teman kita yang mungkin tidak bisa hadir pada acara ini karena ada halangan maupun kesehatannya tidak memungkinkan, kegiatannya bisa dilancarkan, dan yang sakit kesehatannya bisa disembuhkan. Karena itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bersama sambutan Ketua BPP Himpunan Alumni IPB Bapak Insinyur Bangeng Sofiadas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para senior-senior saya yang hadir pada pagi hari ini, baik alumni IPB maupun bukan alumni IPB yang berbahagia, yang saya hormati Sekretaris Jenderal KBI Ibu Sri, terima kasih sudah hadir Bu. Kemudian juga Presiden Gengsi, abang kita Bang Azhar Lubis, terima kasih sudah hadir. Beliau katanya baru datang dari Paris, cuma oleh-olehnya kita nggak dapat ini. Juga kepala sekolah kita Pak Ari Bitono, luar biasa, semangat terus. Ketua komunitas BP HIBB Kang Cecep, wah luar biasa, ini beliau terlihat muda terus nih. Dan juga senior-senior saya yang lain, Pak Pri, terima kasih sudah datang, Pak Yuda, Mas Ruri, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Saya tidak akan memberikan sambutan yang bertele-tele, intinya saya sebagai Ketua Himpunan Alumni dan juga sebagai anggota BEP Alumni IPB, saya sudah sejak 6 tahun yang lalu diajari BEP oleh Pak Cecep, tetapi jarang latihan, jadi masih anggota yang bandel ya. Saya menyambut selamat datang kepada senior-senior semuanya, komunitas BEP, para BEPers, di acara reuni akbar yang diisi dengan berbagai macam kegiatan. Ini memang persembahan kita di Himpunan Alumni untuk memeriahkan ulang tahun atau Dies Natalis 60 tahun IPB University. Kita berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan seluruh alumni dari angkatan yang terdaftar hadir, yang tercatat hadir dari angkatan -3.
Dan kebetulan beliau-beliau juga sudah menunggu di luar. Saya izin sebentar, saya bilang saya akan sini sebentar. Kita menyambut juga, menyenangkan, melayani, membahagiakan mereka, termasuk sampai angkatan 10. Jadi yang hadir di sini mungkin masih lebih muda daripada yang ada di luar sana. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat datang. Acara kita memang kita buat santai, diisi dengan berbagai macam kegiatan. Di sebelah juga sudah hiruk pikuk, ada komunitas yang lain. Dan kita semua ingin menyampaikan pesan bahwa alumni IPB, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, berapapun angkatannya, dan apapun pilihan politiknya, tetapi kita satu di rumah besar Himpunan Alumni IPB. Jadi kalau berbeda di luar saja, tapi kalau atas nama alumni kita satu, kita bersama-sama. Makanya rame. Tadi masuk sebentar, tadi Pak Sekjen ESDM, beliau juga sangat aktif mensupport, berkontribusi untuk acara kita yang ya lumayan besar dan lumayan rumit, pendanaannya lumayan rumit gitu ya. Jadi Bapak Ibu, senior-senior saya yang berbahagia, selamat melaksanakan senam pada hari ini dan juga ada talk show. Mudah-mudahan kita tetap bugar dan bahagia. Saya iri dengan senior-senior saya, beda umur mungkin 23-24 tahun, tetapi kok kelihatannya saya lebih tidak bugar daripada Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya sangat iri dan saya berdoa mudah-mudahan bisa sampai di usianya Bapak Ibu semua nantinya. Dan jangan lupa nanti malam, jadi habis senam ini jangan pulang dulu. Jadi berputar-putar dulu ke seluruh stand, ada 140 stand pameran yang kita siapkan termasuk kuliner Nusantara, ada 40 stand. Dan malam nanti jam 6.30 kita akan mengumpulkan insya Allah 10.000 alumni di ruangan belakang ini, di auditorium SICC untuk merayakan 60 tahun IPB University. Di depan tadi ada mobil kan, nah siapa tahu kan BEPers yang dapat mobilnya nanti. Sudah punya barcode kan, barcode? Nah, nanti siapa tahu yang dapat mobilnya nanti di antara di sini. Dan saya ingin menyampaikan satu lagi informasi, humaniora di himpunan alumni sudah lumayan banyak. Ada golf, ada BEP, ada basket, ada run kemarin 3.000 orang dan kita tiap tahun ada run, ada goes, nanti kita juga ada tenis juga, kita juga akan bentuk sebentar lagi volleyball. Jangan lupa tahun 2025 kita ada lagi agenda besar, Olimpiade Olahraga Alumni IPB. Dan BEP sudah tercatat salah satu cabang olahraga yang akan dilombakan. Nah, jadi ini PR-nya Pak Cecep membentuk di seluruh daerah. Kalau cuma 5 atau 6 daerah kan nanti yang dilombakan jadi sedikit ya. Nanti nggak tahu apakah per rumah sehat atau per daerah. Nah, itu mangga nanti diatur oleh HA IPB BEP yang dilombakan seperti apa. Tapi kita akan rame-rame sekaligus kita menghadapi musyawarah nasional himpunan alumni bulan Desember 2025. Pada saat itu waktunya saya untuk lengser ke Prabon, untuk mundur karena menuntaskan pekerjaan 4 tahun sebagai ketua himpunan alumni. Mudah-mudahan kita sehat dan bugar terus. Saya mohon maaf tidak bisa ikut, nanti kalau selesai di sana, kalau ada waktu saya kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu, ya Bu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita tidak lupa-lupanya mengucapkan puji syukur kehadiran Ilahi atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemauan untuk bisa kita hadir pada acara pagi hari ini. Terima kasih ini kepada Bu Sri yang sudah hadir, kepada bapak-bapak semuanya juga. Di sini semua kami juga terlibat senior, tapi masih ada yang lebih senior lagi ternyata.
Kang Cecep, terima kasih banyak. Kang Ruri, teman-teman semuanya. BEP, alumni IPB ini memang sudah berkembang banyak. Saya dulu setiap kami ketemu angkatan 14 selalu diajarkan oleh Pak Hadi itu tentang BEP. Belum muncul kayak gini di Mahatani, di Mahatani selalu ini selalu mereka ngajarin kita gitu ya. Tapi sekarang udah berkembang sangat bagus, malah ke daerah-daerah, dan gembira melihatnya. Dan ini selain tentunya sehat juga silaturahmi ya. Ketemu itu juga penting. Tahu kita info teman-teman dan melihat tetap segar. Gitu, itu yang penting. Tentunya kami dari angkatan 14 selalu mensupport kegiatan BP ini. Apalagi Om Ruri, kalau ada kegiatan angkatan 14 selalu mengatakan BP itu perlu, kata gitu. Jadi kita selalu support, dan memang ini dari kita untuk kita, dan yel-yelnya pun hebat kan. Salam sehat, bebas, bukan produktif, bahagia, luar biasa. Bayangkan deh, jadi memang gembira ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak ini atas partisipasi teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan seperti tadi dibilang oleh Pak Ketum, Desember 2025 kan akan ada kompetisi olahraga ala himpunan alumni IPB, Olimpiade himpunan alumni IPB. Jadi mungkin kalau usul saya sih mulai sekarang sudah bisa di list ya, apakah tadi per rumah sehat, per provinsi, mungkin di provinsi pun banyak rumah-rumah sehat ya, semakin banyak kan semakin bagus ya. Mungkin ada babak penyisihan, ada ini ya kayak U17 lah gitu, babak penyisihan di provinsi ya, nanti iya bagus juga kalau di organisasi LKP kan bisa, dan mungkin kita dari angkatan 14 mendukung itu. Rencana kita juga nanti tahun 2024 akan ada juga kegiatan kita, dan mungkin nanti sekaligus kita support untuk kegiatan itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, dan kekompakan kita terjaga, dan silaturahmi kita terjaga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, luar biasa. Iyalah, kita go to. Sambutan Ketua Umum BPPS Komunitas BPPS Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita awali dengan salam sehat. BPPS sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya gembira sekali bisa hadir di antara Bapak Ibu sekalian, dan pada kesempatan pagi ini juga saya mohon maaf, kebetulan ketua kami, ketua KBI tidak berhalangan hadir dan menugaskan kami untuk hadir di sini. Tapi ada beberapa pesan yang beliau sampaikan, mungkin nanti saya bacakan saja pesan-pesan berikut, pesan-pesan beliau. Tapi sebelumnya saya sampaikan juga ini ya. Terima kasih Bapak Ketua Umum Himpunan Alumni IPB selaku pelindung KBI Himpunan Alumni IPB, Bapak Wanek Jas MBA yang sudah meninggalkan kita tadi. Kemudian kepada Bapak Presiden Gengsi Angkatan 14 IPB, Bapak Insinyur MM Ashar Lubis, kemudian Bapak Ketua Pensiunan
Hutan Indonesia ya Pak ya. Ya, Bapak Insinyur Pri Supriyadi. Selamat pagi Bapak sekalian dan pada teman-teman semua. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya akan bacakan saja pesan Ketua KBI Pusat. Pertama-tama, beliau menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kepada Ikatan Alumni IPB yang ke-60. Tepuk tangan untuk itu semuanya. Selanjutnya, kami dari KBI sangat mengapresiasi partisipasi dari Ikatan Alumni IPB dalam merajut ulang kesehatan bangsa. Ketiga, bahwa merajut ulang kesehatan bangsa atau MUKB merupakan bagian penting dari pengejawantahan Undang-Undang Keolahragaan Nasional nomor 11 tahun 2022. Jadi sangat terkait dengan program pemerintah. Keempat, juga dalam rangka menunjang DEBON, desain besar olahraga nasional yang telah dituangkan melalui program Indonesia Bugar 2045 dalam rangka mencetak manusia Indonesia yang unggul, cerdas, dan tetap sehat dan bugar. Kelima, poin penting lain dalam Undang-Undang Keolahragaan adalah pembangunan big data pegiat olahraga masyarakat sebagai salah satu indikator kuantitas masyarakat Indonesia bugar di tahun Indonesia Emas 2045, sudah dekat sekali, yakni dengan target 20% penduduk sudah dinyatakan sehat dan bugar. Mudah-mudahan kegiatan di Ikatan Alumni ini yang saya dengar tadi akan tersebar di seluruh Indonesia, kita akan bisa sama-sama mencapai Indonesia Bugar ini. Program pemerintah. Keenam, mari kita kembangkan terus olahraga masyarakat melalui salah satu inorga KBI dan terus ikuti program-program KORMI baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai wujud partisipasi kita semua dalam membantu program-program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya, sekali lagi selamat hari ulang tahun dan semoga acara berlangsung sukses. Tapi masih ada tambahan lagi, ada yang terlupa bahwa MUKB Ikatan Alumni IPB paling masif dari semua kegiatan kita di bidang BIP ini, dan yang paling hebat ialah KBI Bengkulu yang insya Allah akan melaksanakan training of trainers atau pelatihan pelatih BIP pada awal Desember ini. Komandannya ada Pak Harwit. Kemudian juga prestasi yang sangat luar biasa dari KBI Kota Bogor yang baru menyelesaikan Forkot bersama Kormida Kota Bogor. Selamat atas sukses lomba KBI pada Forkot 2023. Semoga menjadi pemicu semangat bagi kita semua. Demikian sambutan Ketua KBI Pusat. Mudah-mudahan ini semua menambah semangat, memicu kegiatan kita untuk mengembangkan olahraga masyarakat sehingga tercapai Indonesia Bugar pada tahun 2045 yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saatnya kita ikuti pengenalan teori oleh Bapak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat. Om Pres, izin ya, mau rencananya ini adalah pengenalan bioenergy power, tapi tadi pembawa acara bilang Pak Arwit dari yang memberikan sambutan panjang-panjang, jadi waktunya udah terpotong sama mereka-mereka. Jadi saya waktunya di korting, sehingga ini bukan pengenalan tetapi refresh saja.
Karena juga yang berseragam-seragam ini sudah BI per semua nih. Jadi peserta baru tidak terlalu banyak, sehingga kalau kita hanya refresh, it will be okay. Jadi nanti kita langsung latihan. Baik, bioenergy power. Mohon maaf, tadi saya bawa slide mover tapi tidak connect, sehingga saya pakainya mouse nih. Jadi kalau agak tersendat-sendat, mohon maaf nih, kurang canggih. Jadi ini adalah definisinya. Bioenergy power adalah perpaduan olah napas dan olah gerak, ya, yang ini secara teori dirancang untuk meningkatkan derajat kesehatan, dan ini kemudian akan memberikan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Itu teori dasarnya, self healing. Kenapa akhirnya kita bisa menjadi sehat. Kemudian menurut foundernya ini juga dikatakan, oh tuh kan, ini yang saya duga ini, self healing based on medical science dan juga yoga berbasis medis, karena gerakan-gerakannya itu adalah seperti gerakan yoga. Kemudian ini yang paling penting, ada 3 pilar dalam bioenergy power. Yang pertama itu ada pola pikir, kemudian pola makan, dan olah napas dan olah geraknya. Dari 3 pilar ini disebut juga kembar siam 3. Enggak siam bener sih, karena berurutan. Jadi pola pikir dulu yang nomor 1. Nggak boleh ngomong yang sifatnya pesimis. Harus optimis terus. Kemudian ini tantangannya berat nih, pola makan. Nggak boleh makan gorengan-gorengan yang enak itu. Nggak boleh merokok banyak-banyak, gitu kan? Dan seterusnya. Tapi kemudian yang paling penting ini, yang kadang-kadang malesnya minta ampun, kita harus latihan olah nafas dan olah geraknya, yang nanti akan kita latih bersama. Jadi ini penting 3 pilar ini. Kemudian ini, kalau kita sakit, ya, itu disebutnya orang yang tidak memiliki energi. Kenapa kita ngomongin bioenergi? Kemudian kalau sehat itu, kalau kita pergi ke dokter kemudian suruh tes lab gitu ya, semua parameter medisnya itu tidak ada yang berbintang, itu secara medis disebutnya sehat. Tetapi pada saat kemudian tetap merasa loyo, pulang kantor pasti ditonton TV, bukan nonton TV, karena pasti tergolek di depan sofa, di depan TV, di sofa depan TV. Itulah yang namanya tidak bugar. Sehat tetapi tidak bugar. Kalau pergi ke dokter, ya nggak ada yang bisa dilakukan. Bioenergy power inilah yang akhirnya bisa menuju dari sehat ke bugar. Tadi Pak Walnek ngiri, wah ini banyak nenek-nenek yang masih bugar, masih nama sehat. Sebenarnya ini adalah manfaat bioenergy power, ya. Baik, ini yang dalam pengenalan biasanya belum diberikan. Sehat. Kalau kita sekarang sehat itu dengan pola pikir yang kadang-kadang negatif, pola makan kadang-kadang yang kacau, ini kemungkinan yang terjadi ini. Kita kena alergi di luaran sana, antigen, kita bisa kena tumor, kena cancer, kemudian yang tua-tua ini mulai degeneratif, kemudian bisa saja jatuh di kamar mandi, jatuh waktu olahraga, injury, psikosomatis, stres, ya. Ada juga yang sampai akhirnya gangguan mental. Tapi ada juga yang orang yang selalu memaintain energi. Itu akhirnya inilah yang terjadi. Ada yang sakit, ada yang tetap sehat. Yang sakit ada upaya medis, ada terapi. Tapi juga ada yang sehat bukardo, yang memaintain energi kemudian mengenris. Inilah yang akhirnya yang hanya sekedar sehat dengan pengobatan, kemudian ada yang menjadi bugar. Inilah proses sebuah siklus, ya. Kemudian kita ngomongin olah napas dan olah gerak, ya. Definisi energi dulu, bahwa secara biokimia ini, kalau alumni IPB ini sudah makanannya lah. Secara biokimia energi itu adalah adenosin
trifosfat ATP. Ini adalah dihasilkan dari proses oksidasi dalam tubuh kita. Ini teori kimia ini, nggak usah saya bahas nih. Kemudian ini yang penting nih, ATP dihasilkan dari glukosa atau lemak kalau kita lagi berpuasa, ketemu oksigen, kemudian dalam tubuh kita ada enzim dan hormon, itulah hasilnya ATP. CO2 yang kita buang melalui napas, kemudian ada air, bisa keringat, bisa urin. Kemudian dari reaksi ini ATP terbentuk dan mutlak dibutuhkan O2. Kenapa olah napas diperlukan? Jadi keterisian glukosa atau lemak itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu pola makan salah satunya adalah untuk menyediakan ini. Enzim dan hormon tersedia pada kondisi metabolisme yang sehat. Kemudian ini, olah napas adalah upaya memasukkan ke dalam paru-paru kita udara, kemudian udara diekstrak oksigennya, dan seterusnya. Susah nih, mouse-nya susah nih. Lah, ini kesehatan paru-paru menjadi krusial. Ini saya tidak ngeledekin orang yang merokok lah ya. Tapi kalau kita tidak merokok, menghindari daerah yang berpolusi, itu adalah salah satu upaya bagaimana memaksimalkan oksigen dalam napas itu. Ya, alveoli dan seterusnya. Nah, dalam olah napas ada yang disebut dengan napas segitiga. Napas segitiga adalah menarik napas dalam, ya kira-kira seperti itu, kemudian ditahan. Kemudian setelah cukup menahannya baru dibuang. Nah ini membuangnya juga pelan-pelan ya. Kalau napas biasa yang napas tidak kita sadari itu ya seadanya aja. Tapi kalau tarik napasnya disengaja sampai bunyi gitu. Ya, menahannya sesuai dengan kebutuhan baru membuangnya ini melalui mulut. Kalau tadi menghirupnya melalui hidung. Nah ini kira-kira kalau itu kita buat sebuah, ini boleh dicoba nih. Ini adalah sebuah olah napas beneran ini. Itu lingkaran titik hijau ini akan bergerak. Kalau kita tarik napas 4 detik, kita tahan kira-kira 20 detik, kemudian 3 detik kita lepas. Ada yang mau mencoba? Ya. Tarik. Tahan. Tahan. Ini kalau gerakan ketiga seperti ini. Kalau gerakan ketiga sampai 30 detik kadang-kadang. Ada yang udah bocor? Hampir. Buangnya cepat, kira-kira 3 detik. Kira-kira seperti itu. Ya, itu adalah nafas segitiga. Bantu, klik. Next. Udah pakai itu aja, pakai next saja. Susah. Oke, jadi napas yang diolah itu kira-kira kalau napas biasa menghasilkan kira-kira 500 cc. Tapi kalau kita tarik napas dalam, kira-kira yang dapatnya sekian kali lipat. Jadi dari 500 cc itu oksigennya kandungannya hanya 20%. Kemudian di dalam 500 cc itu juga hanya 350 cc yang berinteraksi dengan alveoli karena ada residu. Sehingga dengan demikian perolehan oksigennya itu setiap kali napas biasa itu 70 cc. Tapi begitu itu napas kita olah gitu, kira-kira dapat 1500, 3 kali lipat. Next, ini kira-kira 4 kali lipat oksigen yang kita perlu kalau kita mengolah napas. Lanjut. Kemudian apa kaitannya olah napas dengan olah gerak dalam bioenergy power? Lanjut. Inilah, olah gerak bertujuan untuk merelaksasi tulang belakang. Ya, mulai dari tulang ekor sampai tulang leher, ya, untuk melanjutkan sirkulasi darah dan saraf.
kemudian mendistribusikan energi dan menempatkannya sesuai dengan kebutuhan organ-organ tubuh. Itu dalam self healing. Jadi mana yang butuh energi itu yang disuplai. Ini salah satu siluet gerakannya. Jadi gerakan-gerakan dalam bioenergy power juga menstimulasi pusat-pusat energi yang ada di dalam tubuh dan kelenjar-kelenjar, sehingga nanti atau yang sudah terbiasa misalnya mulai gesek perut, ini di sini ada pusat energi. Kemudian ada jawil kening, kemudian ada gerakan-gerakan ini kaitannya dengan pusat energi. Ya, next. Kemudian ini gerakan-gerakan itu juga menstimulasi simpul-simpul energi cakra mahkota, ya. Kemudian ada cakra atsya, ini yang pernah belajar reiki pasti tahu lah ya. Kemudian ada cakra tenggorokan, kemudian gesek puting, nah, itu yang paling menarik itu adalah hormon dan enzim di sana. Kemudian kenapa duduknya juga harus diatur sedemikian rupa, nggak sepi duduk santai di sofa. Ini ada cakra dasar yang juga harus distimulasi pada gerakan-gerakan itu. Next. Lah, dalam olah gerak ini ada 5 jenis gerakan. Gerakan pemanasan, gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, kemudian ada namanya gerakan penutup. Kemudian gerakan-gerakan ini bisa dilakukan dengan 3 posisi. Posisi yang paling biasa kita lakukan ya kalau ada tempat duduk seperti ini, posisi duduk. Tapi kalau nggak ada tempat duduk, bisa aja kita bersila. Ya, kalau kotor, kita bisa berdiri. Tapi ada beberapa syarat ini ya. Kalau bersila itu baik mereka yang mengalami kesulitan untuk duduk. Yang sepuh-sepuh mungkin duduk udah susah. Gimana? Oh gitu. Baik, jadi yang terbiasa yoga ini duduk ini lebih mudah. Kemudian bersila, posisi duduk. Next, duduk. Duduk ini tempat duduk dengan permukaan yang keras, nggak boleh yang empuk, nggak boleh di sofa. Karena tadi cakra dasar itu distimulasi dengan benda yang keras, ya. Kemudian posisi berdiri. Lah ini posisi berdiri banyak syaratnya sini. Jadi tidak disarankan mereka yang sudah punya masalah di lutut karena akan membebani lutut. Oleh sebab itu posisi berdiri ini tidak disarankan untuk pemula. Ya kalau sudah advance, sudah itu boleh. Oke, jadi nanti ini posisi-posisi ini kemudian bagaimana caranya Pak Cecep akan memberikan bagaimana melakukan gerakan-gerakan itu. Jadi saya hanya disuruh ngecap saja. Next. Lah, dalam BEP ada 3 prinsip. Jadi yang prinsip pertama adalah lambat, kemudian lembut, dan mengalir. Ini seperti orang menari. Jadi ada sebuah koreografi. Jadi kalau ada koreografinya, gerakannya ya harus lentur ya, kemudian halus gitu. Sehingga kalau ada orang melihat yang berlatih BEP itu enak dipandang, prinsip ini pasti terapkan. Lanjut. Jadi semakin lambat ekstraksi O2 oleh alveolus semakin baik, ya. Kemudian ini akan memudahkan mengalirnya O2 ke dalam darah. Lah, kalau kita sudah selesai latihan, itu harapannya adalah surplus inersi. Ini ada 4 kemungkinan yang kita peroleh ini ya. Jadi gerakan-gerakan itu bisa memberikan yang namanya medan energi atau aura. Aura kasih, bukan. Aura kita bisa menjadi lebih bercahaya, bukan aura yang gelap. Karena gerakan-gerakan itu ya. Kemudian yang kedua nih, mendorong terjadinya self healing bagi yang sakit.
Sehingga ini bukan olahraga sembarang olahraga, karena boleh dilakukan oleh mereka yang sakit. Karena kalau kita sakit pergi ke dokter, apa kata dokter? Ini obatnya, kemudian sampai rumah diminum dan istirahat, gak boleh olahraga. Tapi kalau BIP justru disarankan. Ini banyak ini penyintas COVID-19 yang berkat BIP waktu sakit justru suruh latihan BIP. Ada Bu Nani nggak di sini? Tuh, dia begitu sakit di rumah sakit suruh BIP. Kemudian bagi yang sehat, jadi yang sehat jangan loh, saya kan sehat nggak perlu BIP. Ini dia. Bagi yang sehat tidak akan mudah lelah dan terasa bugar. Betul, bugar lo apa sih? Kalau kita sehat kemudian BIP, kita akan menjadi bugar. Sampai rumah dari kantor masih bisa berkebun, masih bisa ngoprek, tidak tergeletak di sofa ditonton TV. Bukan nonton TV. Dan ini yang paling akhir ini. Tubuh kita itu ada 60 miliar sel. Dan tiap hari sekitar 1 miliar itu mengalami penuaan dan harus diregenerasi. Kalau kita memiliki energi yang cukup, maka regenerasi sel itu akan menghasilkan sel yang kualitasnya jauh lebih baik. Itu yang memungkinkan terjadinya bugar tadi. Orang yang sel-selnya lembek dan tidak berkualitas, akhirnya lokro, tidak bersemangat. Next. Yang terakhir, meningkatkan kekebalan tubuh atau sistem imun kita membaik. Itu yang menyebabkan kita tidak mudah sakit. Nah ini cepat aja. Kondisi surplus ATP vs imunitas. Ini agak teoritis nih ya. Orang yang energinya banyak itu kemungkinan kalau mendapat serangan antigen dan alergen itu akan memproduksi yang namanya sel B. Kalau sel B nggak mampu, ya maka akan sakit. Tetapi kalau kita masih memiliki energi, tubuh kita akan membentuk sel T. Kalau sel T juga keok, kita akan sakit. Tapi kalau kita tetap masih punya energi, akan dibentuknya sel NK, natural killer cell. Kenapa ada penyakit yang bisa sembuh tanpa obat? Itu karena adanya sel NK. Natural killer cell dia akan membunuh sel-sel antigen alergen yang masuk dalam tubuh kita. Next. Setelah sehat, nah ini mirip-mirip sehat. Jadi orang itu kalau udah sehat itu tidak selesai. Beyond sehat itu masih memungkinkan kita terjadi sakit. Ya, kalau memproduksi sel B, sel T, SNK ini nggak bisa dilaksanakan, kita akan lelah dan sakit. Tapi kalau itu tetap bisa dilakukan karena energinya tergenerasi, jadi generate energi, tidak defisit energi, kita akan sehat dan bugar. Tetapi ini belum waktunya ini. Ini rahasia ini. Kalau kita udah sehat dan selalu bugar, kita tuh bisa mentransfer energi kepada orang lain. Jadi for others kita bisa tapi bukan ini benar-benar kita berperan energi, kita berkreasi energi, kita transfer ke orang lain, dan di sini waktu harus terima kasih dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ini tinggal rekaman.
5 gerakan dari mulai pemanasan, gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, dan gerakan penutup. Tapi harus diawali dengan pola pikir positif. Jadi waktu eksekusi, pikirannya positif juga gitu. Oke, baik, dimulai dengan posisi duduk, dan pertama juga disarankan sebenarnya buka sepatu karena katanya ini adalah dari sisi konteks energi ini ada ke bumi gitu ya. Posisi duduknya adalah di sepertiga bagian depan kursi. Kursinya seperti ini kalau nanti di rumah sebaiknya keras. Kemudian jangan terlalu depan karena dia akan jatuh sepertiga. Nah itu tujuannya tadi kan untuk cakra dasar, terangsang. Kemudian kaki dibuka seperti ini, senyaman kita. Saya nyamannya 90 derajat, ya. Kemudian posisi tangan ada di lutut seperti ini. Pandangan jangan lupa selalu ke depan. Pandangan ke depan, kita tetap ceria, senyum ya, karena itu adalah juga aura untuk energi positif, kita tersenyum. Baik. Kemudian pada saat tadi yang pertama pemanasan, saya akan beri contoh dulu gerakannya, kemudian nanti dikombinasikan gerakan dengan pemanasan, dengan pernapasan. Baru nanti kita sama-sama lakukan. Oke. Pada saat pemanasan pertama, pada saat selesai dulu apa tarik ya, kalau itu ada pemandunya. Kemudian baru kita tarik nafas dengan cara badan dicondongkan ke depan, ya, 45 derajat ke depan, tapi pandangan tetap ke depan. Karena pada saat pandangan ke depan ini terjadi di sini ya, stretching di tulang punggung, dan itu akan membuat tulang punggung kita menjadi kuat, menjadi sehat seperti ini ya. Pada saat awal tarik, kemudian tarik nafas, condong ke depan, kemudian kita tegak, kembungkan perut, tunduk, kemudian kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, tegak, buang. Membuangnya hanya dengan mengangkat, tidak ditiup. Jadi tadi posisi contohnya 45 derajat. Oke. Sekarang saya kombinasikan dengan tarik nafas. Tarik nafasnya semampu kita, semaksimal mungkin. Saya kasih contoh. Tarik, kayak gitu ya. Kemudian nanti ditahan, baru dibuang. Yuk kita sambil apa namanya gerak, pola gerak sambil tarik nafas. Tarik, gerak, kembungkan perut, tunduk. 1, 2, 3, 4, 5, tegak, buang. Oke, enak ya. Sekarang 10. Saya kasih contoh 2 aja, sekarang 10. Tarik, tegak, kembungkan perut, tunduk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tegak, buang. Kita dengan tangan sambil begitu kita mengempeskan perut, sudah otomatis udaranya keluar. Oke. Jadi pemanasan sesederhana itu di dalam olahraga yang lain, aerobik dan seterusnya, yang dipersiapkan adalah otot kita. Tapi pada olah nafas, olah gerak bioenergi power, yang dipersiapkan adalah kemampuan kita mengolah nafas, makanya tarik nafas. Nah, dari hitungan 5, 10, 15, 20, 25 sampai 30. Kenapa 30? Tadi gerakan ketiga yang paling panjang 30. Tetapi bagi pemula perlu saya ingatkan, jangan dipaksakan. Jadi begitu kita udah gak tahan, buang aja. Karena itu juga berbahaya. Tetapi begitu kita terus latihan, akan mampu sampai 30. Dan kalau udah mampu 30, kalau latihan sendiri bisa lebih dari itu, lebih bagus. Ya. Saya di awal cuma mampunya 20, terus naik 25 dan seterusnya ke 30. Oke, itu pemanasan ya. Sekarang gerakan pertama, tangan menghadap ke bawah, ibu jari kiri kanan menyatu, tangan lurus, tingginya sepadangan mata.
Pada saat aba-aba tarik, tangan diputar menghadap ke atas sambil badan condong ke depan, pandangan ke depan, gesek perut ke belakang, ke depan, tegak. Gesek puting, tangan ke belakang, buang. Oke, tipsnya yang pertama adalah pada saat gesek perut, tangan tetap lurus dengan lengan seperti pisau, kemudian ditarik ke belakang, itu betul-betul sampai kita maksimal terasa stretching di sini ya, seolah-olah berikan kiri kanan menyatu dengan kiri. Nah, pada waktu kita ini kan tarik ke belakang, tarik ke depan, bawa ke atas, supaya kita bisa menggesek puting dengan baik dari mulai kelingking dan seterusnya sampai jari. Kemudian pada saat tarik tangan ke belakang ini setinggi dan selebar bahu, ya, nggak usah sampai seperti ini, karena di ujung nanti pada waktu buang nafas, atasan begininya seperti mendorong mobil mogok. Dan mobil mogok itu paling kuat kita dorong pada posisi kita selebar dan setinggi bahu. Bayangkan kalau di sini kan nggak kuat, di sini setinggi dan selebar bahu. Tarik sampai sini, di ujung gerakan buang ini ada kiri kanan ibu jari menyatu ke bawah. Oke, ya, yuk kita coba sekarang ya. Gerakan pertama, tarik, gesek terus ke belakang, ke depan, tegak, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. Perlahan bertenaga. Oke. Sekali lagi kita coba gerakan pertama. Tarik, gesek terus ke belakang, ke depan, tegak, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. Ya, begitu simpel gerakan BP. Sekarang gerakan kedua. Di ujung gerakan pertama, tangan kita apa ya? Aturkan ini ya, kiri dan kanan, tarik ke depan dada, terus sampai nempel. Kemudian apa namanya? Tunduk jauh. Tunduk jauh, pandangan kita di sini tikung. Terus ini sejauh mungkin kita bisa melempar. Nah, kalau nanti di rumah, kalau bisa posisinya ini nggak ada penghalang ini lebih baik, karena kita bisa lempar sejauh mungkin ke belakang. Kemudian pada saat awal tarik, kita tegak, tangan kita ikut, kemudian badan agak berhenti ke belakang, di sini jauhin kering, tangannya tetap menyatu, sebaiknya seperti ini, kayak segitiga gitu, kemudian jauhin kering. Nah, kembali ke gerakan pertama, tangan menghadap ke atas, gesek perut ke belakang, ke depan, tegak. Gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. Oke, kita coba ya. Setelah tadi gerakan pertama, tangan aturkan kiri dan kanan, tunduk jauh, tarik, jauhin kiri, gesek perut, tegak. Gesek puting, tangan ke belakang, buang. Oke, gerakan kedua. Sekarang gerakan ketiga. Di ujung gerakan kedua, tangan turun ke bawah di antara dua kaki, antara dua paha seperti ini. Kita akan membuat lingkaran seperti ini. Membuat lingkaran, tarik, ya. Sampai vertikal di atas kepala, kemudian kita membuat lingkaran ke depan sini, depan pusat ya, kaku ke depan. Di sini tangan kita kaku, baru tangan kita dirilekskan lagi menuju lingkaran ke atas kepala, ke atas ubun-ubun sebenarnya. Ya. Jadi posisinya dia Hari Utama di atas ubun-ubun. Kira-kira satu kepal di atas sini, kemudian posisinya ini ya, seperti memeluk balon. Jadi jangan juga begini terus tarik bawah, jadi langsung dari sini kita
sudah dari mulai sini ke ngobrol seperti ini. Ya, kemudian kita bawa lingkaran lagi ke pusat. Seperti ini arah itu ada dua yang di bawah pusat. Kemudian kembali setelah ini ke pangkal hidup, baru lagi ke bawah, lalu kembali ke kanan. Eksekutif belakang, eksekutif belakang, buang ke atas. Atas itu 45 derajat ke atas. Tetapi jangan lupa tangan itu pada saat itu posisinya tangan yang sangat vertikal. Karena di sini juga waktu kita yang terbuat adalah bisa dicoba ini itu jadi tadi kalau dikatakan ada berarti pada posisi ini. Ya, kita coba di ujung gerakan kedua, ke bawah ke ketiga. Tarik, kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, lalu kembali ke pertama, gesek turun, berdepan, gesek putih, kanan ke belakang, buang ke atas. Oke, sekarang kita ulang sekali lagi ya. Yang ketiga, di ujung gerakan kedua, ke bawah, tarik, kaku ke depan, dan turun ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, kembali ke pertama, gesek turun, tegak, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Oke, nah, satu tambahan lagi untuk menunjang berpikir positif, sedapat mungkin kita sambil mendekatkan diri yang biasa, sambil berdoa. Dan kalau nggak bisa berdoa itu pada seluruh gerakan, paling tidak pada saat dua untuk yang bosan bisa sambil berpikir, untuk yang ada sambil berdoa. Itu akan membangun kembali sehingga pada saat kita di bawah sekaligus kita juga terus melatih kemampuan kita berpikir positif. Oke, sekarang gerakan tutup di ujung gerakan 3 selesai yakin tidak bisa ya, maka kita tutup dengan cara ini setinggi dan selebar bahu, tapi sini selebar bahu saja. Saya kalau bertarik, tangan ditarik ke kiri kanan saja, kemudian dikaturkan seperti ini, pangkal tangan ditempelkan, yang kiri horizontal ke depan, yang kanan vertikal ke atas. Pada saat buang nafas, tinggal putar saja di kiri, buang. Oke, coba ya, coba pakai olah nafas. Tarik, buang. Nah, di ujung latihan energi kita sudah sangat cukup, bisa dengan dengan afirmasi yang kita ingin sebutkan permanen. Tapi ini dulu panas tangannya digosok-gosok. Biasanya saya lagi gosok, panas. Kalau lagi sakit betul sambil buang nafas, nanti digosokkan. Ingatkan saya ini sembuh. Oke, kita coba ya. Tarik, ini timbul dari dulu, seperti itu. Jadi sekarang besok hari kalau saya sehat, besok naik. Saya ingin menjadi ganteng, menjadi cantik.
nanti sama itu yang itu saja. Masih begitu teman-teman ini gerakan DP itu tidak ada kok saya juga jawab dari begitu baru begitu semua yang saya itu saya juga dari sisi tinggi sekarang berkontrol dulu saya masih sekarang baik terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, ternyata hasil yang sekarang membuahkan hasil. Berikut kita dengarkan testimoni dari Bapak Fidel Mohadi dari Kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para senior dan adik-adik, Bapak, para adik-adik. Alhamdulillah saya penting diminta untuk menyampaikan testimoni saya, di mana saya pada akhir tahun 2021 yang lalu terkena serangan stroke. Jadi saya salah satu dari beberapa backers yang mendapat hasil yang sangat baik. Jadi kalau saya boleh cerita, pada akhir 2021 bulan akhir Oktober 2021 saya terkena serangan stroke. Lalu saya masih dirawat di rumah sakit Siton selama 1 minggu. Tapi saya keluarnya itu lumpuh. Saya tidak bisa jalan, jadi betul-betul kaki dan tangan saya kanan ini tidak bisa gerak. Jadi otomatis betul-betul nggak bisa apa-apa. Jadi waktu sampai di rumah pun turun dari mobil itu saya kok nggak bisa jalan. Turun dari mobil saya nggak bisa. Jadi betul nggak ada kemenangan saya untuk merawat saya lagi. Jadi semua keluarga saya sudah ajak untuk ikut berpikir yang ini. Alhamdulillah setelah beberapa bulan saya mencoba beberapa alternatif di samping pengobatan medis tentunya. Jadi setelah 3 bulan itu saya mulai bisa jalan dikit-dikit. Tapi pegangan selalu ada yang nonton gitu. Nah pada pertengahan bulan Maret tahun lalu saya dipaksa oleh teman saya untuk ikut dari PD. Dipaksa kayak bukan karena mau sendiri. Ada teman saya satu angkatan yang maksa Mestika, dia bilang kamu harus ikut. Kalau ini nggak berhasil kamu nggak usah kenal saya lagi. Jadi dia jamin gitu. Akhirnya saya ikut, saya nggak bisa ikut. Saya ketemu rekan-rekan semua itu nggak bisa, malu saya. Saya minder sekali waktu itu. Jadi dia bilang kalau kamu malu ketemu saya, teman-teman kamu ke rumah. Jadi saya latihan itu private di rumah dia di Semeru sana, Jalan Semeru. Saya lakukanlah latihan ini selama 10 hari berturut-turut. Pagi sore karena ajarannya gitu. Dan alhamdulillahnya setelah lewat dari 10 hari itu tangan saya yang tadinya nggak bisa gerak ini, tangan saya cuma segini bisa. Tadi kan diajarin Kang Cecep itu harus begini, jadi nggak bisa naik, yang sebelah kanan ini cuma segini maksimal. Jadi kok tiba-tiba setelah hari lewat dari hari 10 itu udah mulai bisa. Nah orangnya enak ini. Jadi saya makin yakin tentunya. Terus yang membuat saya lebih yakin dengan DP ini apa? Tidur jadinya. Buat saya tadinya tidur itu sangat mahal, betul mahal. Jadi kita tidur, tapi pikiran kemana-mana. Jadi bunyi jam 11, kita tahu jam 1 masih bunyi, tahu. Tidur itu tipis sekali. Tapi begitu saya ikut latihan ini, alhamdulillah kok jadi enak. Akhirnya saya pagi sore latihan. Dan waktu itu cuman ada 1 di gedung alumni aja, cuma hari Minggu pagi. Tapi saya ingin latihan tiap hari. Saya lakukan ikut di Zoom, kebetulan ada linknya yang tiap hari pagi sore.
saya lakukan tiap hari. Saya latihan, pagi saya masuk, sore saya masuk, nggak kenal saya datangin, pokoknya saya pengen sehat. Jadi tekad saya memang tekad ingin sehat. Mungkin karena tekad itu juga. Kedua, saya selalu berdoa tentunya, mudah-mudahan Allah memberikan semua itu tidak lepas dari itu. Dan alhamdulillah setelah berjalan bulan keempat, saya ikut latihan secara rutin itu, tiba-tiba saya udah bisa nyupir dari Bogor Jakarta itu, saya udah bisa nyupir itu luar biasa di BMP. Jadi apa yang saya alami ini ingin juga saya bagikan kepada sahabat saya semua, terutama kita ini semua. Mudah-mudahan apa yang saya alami ini juga menular kepada rekan-rekan sekalian. Dan banyak lagi yang saya cuma satu itu, yang Evi juga punya pengalaman yang lain. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini yang saya juga sedikit pengalaman aja dari semacam testimoni ya, tapi ini pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya alami selama ini. Sebelum saya ikut BEP itu memang saya punya penyakit asma ya, asma dan sangat alergi. Jadi seharian itu pasti pilek, pasti flu, kelihatannya flu. Karena debu sedikit pasti flu, pasti pilek itu posisinya. Nah, adalah pada tahun 2015 saya kena kanker payudara, ya, kanker payudara yang mengakibatkan saya harus melakukan operasi, lalu PCT dan kemoterapi 6 kali. Kalau waktu itu saya kembar sama Pak ini, sama Pak otak, sama otak. Ya, jadi posisinya seperti itu. Jadi tahun 2015-2016 saya mengalami kemo dan itu belum aktif ya di BEP. Pada terakhir saya mengikuti kemoterapi sudah selesai, saya ketemu sama Pak Haryangga almarhum dan saya diajari untuk mengikuti kegiatan BEP ini. Bagi saya ini simpel banget, mana mungkin itu kan cancer aja untuk kemoterapi luar biasa sakitnya gitu kan. Ini gerakan segitu itu kok bisa sehat, nggak masuk akal waktu itu saya bilang. Ya udah cobain aja 2 minggu. Gitu. Waktu itu posisi saya memang sangat drastis ya turunnya. Turun saya hampir 10 kilo lebih lah posisinya, terus jalan juga udah sangat lemah gitu. Makanan sedikit air putih aja pahitnya luar biasa. Jadi makan muntah gitu. Jadi posisi kemoterapi dampaknya memang berbeda-beda dengan orang lain, tapi saya waktu itu sangat drastis, sangat merasakan luar biasa. Jadi dia bilang 2 minggu deh coba. Terakhir saya kemoterapi itu bulan Februari 2 ketemu beliau dan saya minta untuk 2 minggu coba 2 minggu tiap hari, gitu kan? Lakukan gerakan ini sewaktu masuk citos, dikontrol sama beliau. Jadi subuh ditelepon, ayo lakukan 30 set. Sore dilakukan 30 seri dan malam 10 seri, gitu kan? Jadi itu peringatan, luar biasa peringatan diare, karena waktu itu kan pasti banyak makan obat-obatan ya. Jadi Bapak Ibu kalau aktif dan punya penyakit, biasanya obat-obatan detoxnya seperti itu ternyata. Pada saya gatel semua, terusin. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu saya bisa makan, Bapak Ibu ya. Saya bisa makan dengan normal, sehingga makan pun juga menjadi asupan yang luar biasa pasti buat tubuh yang sedang sakit. Dan pola makan atau yang disampaikan dalam ada 3 pilar utama itu adalah pola pikir, pola makan, dan olahraga itu sangat memang mempengaruhi kesehatan kita. Jadi waktu namanya orang pengen sembuh ya Bu ya, pasti makannya juga dikontrol ya. Saya setuju sekali, rebus itu, jangan makan daging, segala macam saya ikutin. Dan semangat untuk sehat karena saya berpikir saya masih punya anak-anak, saya harus sehat, itu akhirnya berdampak sangat luar biasa. Jadi 3 pilar itu merupakan syarat mutlak kita untuk sehat ya. Saya coba nih sekali-sekali, udah deh saya nggak mau, saya BEP tapi saya pola pikirnya berantakan, sakit juga. Maka kita berantakan sakit juga gitu loh. Dan yang paling bonus yang menurut saya ini sangat luar biasa adalah saya tidak lagi kena asma Bapak Ibu. Jadi asma saya tuh udah lupa tuh bentuknya kayak gimana. Ya. Saya udah nggak ada perlu lagi. Kalau dulu tuh mana mau buat tisu gitu. Sekarang tuh
Ya mau mandi tengah malam pun juga hayo aja. Kalau dulu saya mau mandi pasti masak air dulu ya supaya pakai air hangat gitu. Tapi sekarang tengah malam mau pulang tuh mandi aja. Itu bugar ya. Saya bugar sekali dalam itu, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari juga jarang sekali merasa lelah. Itu aja yang paling terasa ya. Itu barangkali yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membuat Bapak Ibu juga semua ya. BMP itu sangat sederhana, sangat sederhana. Waktu kita 15 seri, kalau misalkan memang mau maintain, seperti kalau kita punya keluhan 30 seri. Ya, kalau kita punya keluhan 30 seri. Pokoknya BMP aku padamu deh pokoknya. Ya, oke, terima kasih. Luar biasa pengalaman dari Bapak Fidel dan Ibu Evi. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian, terutama yang baru kenal dengan BEP. Insya Allah atas ridha Allah juga sebetulnya itu ya. Jadi kita juga tidak boleh takabur. Kita tidak boleh takabur, tetapi kita harus minta pada Allah dengan cara ini kita bisa disehatkan, yang tidak sehat, yang sehat bisa dimudahkan. Yuk, tadi kita sudah dikenalkan apa itu BEP, kemudian gerakan-gerakannya juga sudah dicontohkan. Sekarang kita coba ya Bapak Ibu, kita lakukan latihan bersama kira-kira 20 seri karena waktu juga. Mohon perkenan Pak Haritono, Bapak Cecep Patoni, Ibu Neni Prastiwi, dan Bapak Basro untuk memandu di muka. Yang lain bisa mengikuti, nanti teman-teman pelatih bisa mendampingi untuk Bapak Ibu yang baru mengenal di hari ini. Kita mulai ya, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam satu seri itu kira-kira 76 detik plus minus. Jadi kalau 20 seri nggak nyampe setengah jam, kita masih punya waktu 33 menit. Akan ada 4 pemandu, ada 4 pemandu, satu pemandu akan memandu 5 seri. Setiap kali ada perpindahan pemandu nanti ada jeda, kita tarik napas ya 3 kali ya, atau napas 3 kali. Saya akan memandu dengan posisi berdiri ya. Para bebas yang sudah bisa berdiri boleh coba, tetapi saya ingatkan kalau posisi berdiri itu pada gerakan normal ini kedua kaki selebar bahu. Tapi pada saat kita buang nafas itu kaki harus tekuk. Pada saat tekuk kaki itu kuda-kudanya nggak cukup kalau jaraknya segitu. Oleh sebab itu ini harus diperlebar kira-kira segini supaya kuat. Dan ini kalau memungkinkan ini sampai datar. Jadi tidak begini tapi begini. Ya. Terus nanti kalau mulai lagi ini harus kita buka lagi. Baik. Pemanasannya 3 apa 6? 6 boleh. 6 ya. Oke, kita mulai dengan pemanasan seperti yang tadi diajarkan oleh Mas Cecep. 5 hitungan. Tarik, tegak, kembungkan perut, tundukkan kepala, buang. 10, tarik, tegak, kembungkan perut, tundukkan kepala. 5, buang. 15 hitungan. Tarik, tegak, kembungkan perut, tundukkan kepala. 5, 10, buang. 20 hitungan. Tarik,
Gabungkan perut, tundukkan kepala. 5, 10, 15. Buang. 25. Tarik. Tegak. Gabungkan perut, tundukkan kepala. 5, 10, 15, 20. Buang. Terakhir. Tarik. Tegak. Gabungkan perut, tundukkan kepala. 5, 10, 15, 20, 25. Buang. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jangan kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang angkat ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jawel kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kamu ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jalan. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik.
perut, hidung, perut, dagu, gesek terus, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang tangan ke atas. 4, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, duduk jauh, tarik, jalan kiri, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik, tangan kamu ke depan, lentung ke atas kepala, perut, hidung, perut, kaki, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, duduk jauh, tarik, jalan kiri, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan kamu ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek terus, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. Atur nafas 3 kali, tarik, buang, tidak perlu ditahan. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Satu, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 2, duduk jauh, tarik, jauhin lagi, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 3, tarik, kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek putih,
tangan ke belakang, buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh gede. Gesek turun. Gesek turun. Tarik tangan ke belakang, buang. 2, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kaki. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 3, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh ke kiri. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 5, 1, tarik. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh lagi. Gesek perut, gesek putih. Tarik tangan ke belakang, buang. Mas, 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik.
Mari kita berikan aplaus untuk semuanya. Semoga kita bersama dalam malam hari ini memberikan manfaat dan barokah untuk Ibu semua. Sebelumnya yuk kita tutup dengan doa dulu ya, karena seperti biasa kita berharap apa yang kita lakukan di hari ini, terutama latihan bersama yang baru saja kita lakukan, memberikan manfaat untuk kedua kita. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Dengan berakhirnya latihan bersama ini, mudah-mudahan seperti saya sampaikan tadi memberikan manfaat bagi tubuh kita dan bagi bapak ibu yang baru pertama kali mengikuti dan ingin terus berlatih setiap harinya. Di Bogor itu ada 4 rumah sehat yang sudah ada di himpunan alumni PD. Biasanya di gedung alumni, tapi beberapa kali ada di gedung lokasi di Jogja. Kemudian ada Al Muslimun, ada Nusa Indah, ada saya lupa. Dan Nurul Ikhwan, betul. Dan di Depok banyak juga. Nama-nama yang tidak ada di Rabu ya. Ya, betul. Oke, itu yang di Bogor. Di Jakarta banyak tuh. Kemudian di Depok dan lain-lain. Terutama yang virtual, kita ada setiap hari jam 7 pagi. Kalau pagi hari itu adalah lokal, bapak ibu mereka sebagai orang Indonesia sudah besar. Kemudian sore hari itu kolaborasi antara masing-masing masyarakat. Dari hari Senin sampai Minggu itu ada semua, termasuk dari perminta, PKH, kemudian Muslimun, kemudian banyak lagi ya. Saya agak lupa nanti bisa saya tadinya tapi saya tapi ternyata tidak siap kantor menyiapkan namanya. Sebelum berakhir, mari kita fokus bersama. Tapi sebelumnya saya mau izin untuk berpantun sedikit. Tadi soalnya dimulai dengan pantun, harus diakhiri dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jalan-jalan menentek naskah, istirahat di halte menentek kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Atas nama panitia, mohon maaf tidak ada penyelenggara hari ini, masih banyak kekurangannya karena yang sebenarnya hidup Allah, dan mohon maaf hal-hal yang kurang berkenan. Bila dia memberi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.